Verdi Sambo dipecat tidak hormat dari Polri. Saya meminta maaf kepada senior dan rekan-rekan semua yang secara langsung merasakan akibatnya. Saya mohon permintaan maaf saya dapat diterima dan saya menyatakan siap untuk menjalankan setiap konsekuensi sesuai hukum yang berlaku. Saya juga siap menerima tanggung jawab dan menanggung seluruh akibat hukum yang dilimpahkan kepada senior dan rekan-rekan yang terdampak. Akhir dari sidang etik untuk Pak Sambo ini adalah pemberhentian dengan tidak hormat atau PDTH ya. Dan saya juga meyakini bahwa Kapolri tidak akan gegabah untuk mengabulkan pengajuan pengunduran diri yang disampaikan oleh Sambo ini. Seharusnya perbuatannya terhormat ya teman-teman ya. Jabatannya terhormat, seharusnya perbuatannya terhormat, yaitu melayani rakyatnya, seharusnya mensejahterakan rakyatnya, seharusnya, bukan mensejahterakan dirinya sendiri, keluarganya dan kelompoknya. Itu balik-balik ini dunia, balik-balik teman-teman ya, dunia Indonesia sistemnya terbalik-balik. Kenapa terbalik-balik? Ya karena itu tadi hukumnya nggak jelas, nggak menjerahkan. Biaya untuk menjadi pejabat publik yang seperti DPR itu kan biaya mahal, kampanye dan lain sebagainya. Ya ini pasti harus ada pemikiran kembali modal. Maka Pak setidak-tidaknya ini harus seperti sebagaimana terjadi begitu. Kadang-kadang honor dan gaji DPR itu habis untuk konstituen. Sementara dulu hutangnya masih banyak. Tiba-tiba mau menjelang pemilu lagi gitu. Sehingga butuh menutup modal dulu dan juga nanti untuk biaya kampanye pada berikutnya supaya terpilih. Nah, kemudian proses-proses berikutnya adalah terutama yang ketiga itu ketika ada privilege, ada protokol yang sifatnya ini menjadikan anggota DPR maupun pejabat itu seperti manusia setengah dewa yang diagung-agungkan dan merasa berbeda dengan rakyatnya sehingga mereka seakan-akan harus kaya. Karena kalau tidak kaya ya nanti malah dianggap bodoh karena tidak dianggap bisa nyari duit. Jadi ini tiga unsur ini sebenarnya yang kemudian mendorong seseorang oknum itu menjadi korupsi. Menurut saya justru faktor yang dominan itu lebih kepada perubahan kultur. Dan perubahan kultur itu kalau di negara kita, itu harus dimulainya dari atas. Ya, dimulai dari atas. Misal, terutama di lembaga-lembaga negara maupun lembaga pemerintahan di mana patronase itu kuat. Contoh patronase kuat itu kan hampir di semua lembaga penegak hukum, ya, di MA, di kejaksaan. Jadi kalau yang jadi pimpinannya misalnya mulai dengan gaya yang sederhana, ya katakanlah naik pesawat, naik kelas bisnis, tapi tidak tidur di hotel suite, ya, presidential suite, itu kan. Terus kemudian juga misalnya ya tidak banyak main golf, gitu kan. Apalagi main golf dengan yang bukan lingkungannya, gitu ya. Nah, saya kira itu akan ini ke bawah. Ya, mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J disanksi PTDH atau pemberhentian dengan tidak hormat atau resmi dipecat dari kepolisian. Sanksi itu diputuskan oleh tim Komisi Kode Etik Profesi atau KKEP pada persidangan yang digelar pada Kamis 25 Agustus 2022. Pemberhentian secara tidak hormat sebagai anggota Polri, kata Ketua Tim Sidang Kabak Intelkam Polri Komjen Polisi Ahmad Doviri dalam putusannya dalam sidang di Gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan. Verdi Sambo dipecat tidak hormat karena menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J ajudannya sendiri. Pada persidangan yang berlangsung dari pukul 9 pagi lewat 25 waktu Indonesia Barat sampai pukul 1.67 dini hari atau sekitar 16 jam, sebanyak 15 saksi telah dihadirkan. Mereka diantaranya adalah mantan Karupaminal Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karuprovos Brigjen Benny Ali, kemudian mantan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi, mantan Kadin Biro Paminal Kombes Agus Nur Patria, dan mantan Kabag Gakum Roprovos di Propam Kombes Susanto. Lalu ada juga tersangka dalam kasus ini yang dihadirkan sebagai saksi, yakni Richard Eliezer atau Baradae, Brigadir RR alias Ricky Rizal, dan KM alias Kuat Ma'ruf. Ya, persidangan etik terhadap Verdi Sambo dipimpin Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kabak Intelkam Polri Komjen Ahmad Doviri sebagai ketua, sedangkan anggota sidang komisi ada Irwasum, Kadif Propam, dan Gubernur PT IKA. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Polisi Verdi Sambo pun resmi
diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota Polri. Pemberhentian tersebut diputuskan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP mulai Kamis 25 Agustus hingga Jumat dini hari yang dipimpin oleh Kabak Intelkam Polri Komjen Polisi Ahmad Doviri. Untuk diketahui, Ferdi Sambo merupakan tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Huta Barat menjalani sidang etik pada pukul 9.25 kemarin sampai sekitar pukul 1.55 dini hari di Jumat. Sidang berlangsung tertutup dengan menghadirkan 15 saksi dan saksi-saksi ini ditempatkan khusus di Makobrimob. Yang pertama adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Brigjen Penny Ali, yang ketiga Kombes Agus Nurpatria, yang keempat Kombes Susanto, yang kelima adalah Kombes Budi Herdi. Lalu untuk saksi dari tempat khusus Provos Polri ada satu AKBP Ridwan Soplanit, yang kedua ada AKBP Arif Rahman, yang ketiga ada AKBP Arif Cahya, yang keempat ada Kompal Cuk Putranto, yang kelima ada AKP Rifaizal Samuel. Lalu mereka yang ditempatkan khusus di Bareskrim adalah Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf dan juga Barada Richard Eliezer. Dua saksi lainnya mereka yang berada di luar tempat khusus tapi belum diketahui identitasnya secara resmi apakah polisi atau bukan. Mereka adalah HM dan MB. Ya, sidang kode etik sendiri dijalani oleh Ferdi Sambo dilangsungkan di TMCC Divisi Propam Polri di Jakarta Selatan. Ferdi Sambo nampak mengenakan pakaian dinas harian atau PDH lengkap. Otak pembunuhan Brigadir J tersebut masuk ke ruang sidang sekitar pukul 9.20. Dalam persidangan kali ini dihadirkan juga sejumlah saksi dalam rangka untuk mengetahui peran Ferdi Sambo pada kasus pembunuhan Brigadir J. Ada Brigjen H, kemudian Brigjen B, kemudian ada Kombes D, Kombes A, dan satu lagi Kombes S. Itu nanti dihadiri untuk didalami oleh sidang Komisi Kode Etik tentang apa yang menjadi konstruksi hukum pelanggaran kode etik dan progresi oleh Irjen Ferdi Sambo. Sidang kode etik Ferdi Sambo itu pun sukses menyita perhatian publik. Melansir dari Kompas.com, pakar psikologi forensik dan pemerhati kepolisian Reza Indragiri Amril ikut juga memberikan tanggapannya. Ia menilai sebaiknya sidang kode etik ini dilakukan terbuka agar Polri dapat meraih kembali kepercayaan dari masyarakat. Namun ia menilai dari sisi muatan sidang etik Sambo tidak terlalu menarik sebab persoalan yang melatar belakangi aksi pembunuhan Brigadir J sebagian besar sudah terkuak. Reza pun berujar seharusnya sidang etik dapat disaksikan secara luas oleh masyarakat umum dan juga anggota Polri. Utamanya kan personel berpangkat rendah perlu diberikan presiden bahwa pelanggaran terhadap etika kelembagaan oleh perwira tinggi yang membuat personel berpangkat rendah terkena getahnya tetap ditindak serius oleh Polri. Harusnya kan begitu ya. Lebih lanjut, Reza pun berharap agar pelaksanaan sidang etik terhadap Sambo dapat berjalan dengan proporsional dan adil untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Trust dari masyarakat itu ditandai oleh ketaatan pada hukum dan kesediaan untuk bekerja sama dengan polisi. Trust dari personel berpangkat rendah terlihat pada loyalitas dan kesungguhan memberikan layanan kepolisian, kata Reza. Ya, pemeriksaan terhadap 15 saksi dalam sidang pelanggaran etik mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo telah selesai dilaksanakan di gedung TMCC Mabes Polri Jakarta pada Kamis kemarin. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut berlangsung sejak pagi sampai pukul 21.28 atau memakan waktu sekitar 12 jam. Berdasarkan pantauan dari Suara.com, sejumlah saksi yang diperiksa telah meninggalkan ruangan sidang sekitar pukul 21.25. Ya, kekinian persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap Ferdi Sambo sebagai terduga pelanggar etik. Dan seperti diketahui dalam sidang etik tersebut, sejumlah 15 saksi dihadirkan, beberapa di antaranya yakni mantan Karopaminal Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karoprovos Brigjen Penny Ali. Selain itu juga dihadirkan mantan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi, mantan Kaden Albiro Paminal Kombes Agus Nurpatria, dan mantan Kabak Gakum Provos di Propam Kombes Susanto. Lalu ada juga tersangka dalam kasus ini yang dihadirkan sebagai saksi yakni Richard Eliezer atau Baradae, Brigadir RR alias Riki Rizal, dan juga KM atau Kuat Ma'ruf. Ya, persidangan etik terhadap Ferdi Sambo dipimpin oleh Kabak Intelkam Polri Komjen Polisi Ahmad Doviri sebagai ketua, sedangkan anggota sidang komisi ada Irwasum, Kadif Propam, dan Gubernur PT IKA. Sebelum menetapkan Riki dan Kuat, Polri telah menetapkan Barada Richard Eliezer terlebih dahulu. Lewat pengakuan Richard dan dua tersangka lain, Polri lantas menetapkan Irjen Ferdi Sambo sebagai tersangka. 9 Agustus kami tetapkan Ferdi Sambo sebagai tersangka penembakan almarhum J, di mana dilakukan oleh saudara Richard atas perintah Ferdi Sambo, kata Listio. Sejauh ini ada penambahan tersangka yaitu Putri Chandrawati. Dia diketahui kelima tersangka ini disangkakan dengan pasal yang sama, pasal pembunuhan berencana. Sebelumnya, polisi sudah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, yakni Irjen Ferdi Sambo, Baradae, Brigadir RR, lalu ada KM alias Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebutkan Irjen Ferdi Sambo ditetapkan tersangka lantaran diduga sebagai pihak yang memerintahkan Baradae untuk mengeksekusi Brigadir J.
Sedangkan KM dan Brigadir RR diduga turut serta dalam membantu. Listio Sigit menyebut Verdi Sambo berupaya merekayasa kasus ini dengan menembakkan senjata HS milik Brigadir J ke dinding-dinding sekitar lokasi. Hal ini agar terkesan terjadi tembak-menembak. Tim khusus menemukan peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang menyebabkan J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atau